Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selawati dari Prodi KA. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi penyewaan mobil. Yang pertama itu ada diagram use case user umum. Seorang user umum bisa melihat jenis mobil dan harga sewa yang digeneralisasi menjadi view menu. Yang kedua itu ada diagram use case tata cara sewa mobil. Seorang admin bisa melakukan login menggunakan akun Google or email. Bisa menginput atau mengedit status sewa, lama sewa, jenis mobil, dan harga sewa yang digeneralisasi menjadi form penyewaan. Seorang admin juga bisa mengedit atau menginputkan pembayaran, form pengembalian mobil, dan data penyewa. Di form pengembalian mobil ini ada extend denda, yang artinya jika nanti penyewa melakukan pengembalian melebihi batasnya, maka akan dikenakan denda. Dari user, seorang user bisa melakukan login menggunakan akun Google or email. Seorang user bisa menginputkan form penyewaan yang hasil dari generalisasi status sewa, lama sewa, jenis mobil, dan harga sewa. Dan di status sewa ini ada specialization lepas kunci. Jadi, jika seorang user atau penyewa memilih status sewa lepas kunci, maka include yang dibutuhkan atau syarat yang harus dipenuhi penyewa itu harus mempunyai SIM. Di form penyewaan ini ada include KTP. Jadi, artinya jika seorang user atau penyewa ingin melakukan atau menyewa mobil, harus disertai dengan KTP. Dan di sini juga nantinya akan mendapatkan berkas dan kunci mobil. User juga bisa melakukan pembayaran, bisa melakukan form pengembalian mobil. Di form pengembalian mobil ini ada extend denda. Jadi, seorang user atau penyewa jika mengembalikan mobil melebihi batas yang ditentukan, maka akan dikenakan denda. Diagram use case yang ketiga ini ada laporan data penyewa. Seorang admin membuat atau menginputkan laporan data penyewa dan laporan pendapatan. Digeneralisasi menjadi laporan dan akan diberikan kepada manajer. Hasil dari laporan ini bisa menjadi arsip laporan. Diagram yang kedua ini ada diagram activity. Diagram activity user umum. Seorang user umum melihat view menu yang ditampilkan oleh sistem yang berisi katalog jenis mobil dan harga sewa. Dan nantinya user umum bisa melihat view menu. Dan selesai. Diagram activity yang kedua ini ada tata cara sewa mobil. Jadi, seorang user melakukan sewa mobil, dan untuk melakukan sewa mobil ini, seorang user sebelumnya harus login dulu. Jika login berhasil, seorang user atau penyewa bisa langsung mengisi form penyewaan. Jika login gagal, maka seorang user atau penyewa ini harus melakukan login kembali. Dari mengisi form penyewaan ini, di dalamnya ada memilih jenis mobil, memilih harga sewa, memilih lama sewa, dan status sewa.
yang menjadi form penyewaan. Form penyewaan ini akan diberikan kepada admin dan seorang admin akan mengecek. Jika formnya lengkap, maka akan dicatat tanggal pengembalian dan penyewaannya. Jika form tidak lengkap, maka si penyewa atau user harus mengulangi isi form penyewaannya. Dari catat tanggal pengembalian dan catat penyewaan ini, seorang admin akan mencatat jumlah pembayarannya. Maka jumlah pembayaran ini akan diberikan kepada si penyewa atau user, dan si user melakukan pembayaran yang diberikan kepada admin, dan si admin akan menerima pembayarannya dan mencatat pembayarannya, dan setelah itu seorang admin akan menyerahkan berkas atau surat-surat mobilnya kepada si user atau penyewa. Dan selesai. Diagram activity yang ketiga ini ada activity laporan penyewaan. Seorang admin ini akan mencatat laporan yang berisi laporan data penyewa dan laporan pendapatan. Laporan ini akan diberikan kepada manajer. Seorang manajer akan menerima laporannya, lalu mengecek laporannya, dan mengarsipkan laporannya. Diagram yang ketiga ini, diagram selanjutnya ini ada diagram sequence user umum. Seorang user umum masuk ke view menu. Jadi, lalu dari view menu ini akan melakukan cek pengguna atau user umum. Sistem akan divalidasi. Setelah divalidasi, maka akan dicatat pengunjung web ini ke tabel menu. Setelah tabel menu ini, setelahnya akan result ke view menu. Dan seorang user umum bisa melihat katalog jenis mobil apa saja yang ditawarkan dan harga sewa yang ditawarkan. Dan data pengunjung ini masuk ke tabel menu. Diagram selanjutnya yaitu sequence user cara sewa mobil. Seorang user melakukan proses login, lalu divalidasi usernya ke sistem. Dari sistem akan dicek user detailnya ke tabel login. Tabel login ini akan menghasilkan true or false ke sistem. Jadi, jika hasilnya salah atau false, maka seorang user atau penyewa harus melakukan login ulang. Jika hasilnya benar, maka akan melihat kembali di view menu katalog. Setelah melihat kembali view menu katalog yang berisi jenis mobil dan harga sewa, seorang user atau penyewa ini bisa melakukan isi form penyewaan. Lalu setelah itu, dari form penyewaan ini akan dicek form penyewaannya ke sistem. Dari sistem akan dicek secara detail kembali ke tabel penyewaan. Dan jika hasilnya tabel penyewaan. Dan dari tabel penyewaan ini akan dikeluarkan true or false. Jika hasilnya false atau salah, user atau penyewa diminta kembali mengisi form penyewaan. Jika hasilnya benar, maka si admin akan mencatat form penyewaan ke tabel data penyewaan. Lalu setelah mencatat, seorang admin akan mengeluarkan form pembayaran.
form pembayaran ini diberikan ke user atau penyewa, lalu si user atau penyewa ini mengisi form pembayarannya. Setelah itu, dari form pembayaran ini akan dicatat pembayarannya ke tabel pembayaran dan akan menghasilkan ke sistem pembayaran berhasil. Dan setelah itu, berkas mobil keluar dan diberikan kepada user atau penyewa. Diagram selanjutnya yaitu sequence cara sewa mobil dari sisi admin. Seorang admin akan melakukan proses login, lalu divalidasi dan dicek user detailnya ke tabel login dan menghasilkan true or false. Jika false, seorang admin harus melakukan login kembali. Jika true, seorang admin bisa melihat form penyewaan yang dibuat seorang user atau penyewa. Setelah itu, dari form penyewaan ini, seorang admin bisa mengecek form penyewaan ke sistem, dan dari sistem ini dicek detail kembali form penyewaannya ke data penyewa. Setelah itu, menghasilkan true or false ke sistem, dan dari sistem akan mengeluarkan jika hasilnya false, maka form ini akan diberikan kepada user kembali dan disuruh mengisi ulang. Jika hasilnya true, seorang admin ini akan mencatat data penyewanya ke tabel data penyewa. Lalu, seorang admin akan membuat tanggal pengembaliannya ke form pengembalian. Jadi, seorang admin ini akan mencatat tanggal pengembalian ke tabel pengembalian. Setelah itu, seorang admin ini akan membuat form pembayaran di form pembayaran. Maka setelah itu, seorang admin mencatat pembayaran dari user atau penyewa, lalu menyimpannya di tabel pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, maka pencatatan selesai. Diagram selanjutnya yaitu sequence laporan. Seorang admin melakukan input data penyewa, lalu ke form data penyewa. Diagram selanjutnya yaitu seorang admin menginputkan data penyewa ke form data penyewa. Dari sini akan dicek data penyewanya ke sistem. Setelah itu, buat laporan data penyewanya ke tabel data penyewa. Dan di sini nanti akan menghasilkan laporan data penyewa. Seorang admin juga melakukan input data pengembalian yang dilakukan di form data pengembalian. Lalu dicek data pengembalian ini ke sistem dan dibuat dan disimpan laporannya ke tabel data pengembalian. Lalu menghasilkan laporan data pengembalian. Yang terakhir ini ada diagram HIPPO. Diagram HIPPO ini adalah proses sistem informasi dari input, proses, hingga output. Yang pertama itu login, lalu bisa melihat view menu. Dalam view menu ini ada form pembayaran, form pengembalian mobil, form penyewaan, dan form data penyewa. Di dalam form penyewaan ini ada status sewa, jenis mobil, lama sewa, dan harga sewa. Dan setelah form pembayaran selesai dilakukan oleh user atau penyewa, maka akan menghasilkan output berkas mobil.
Terima kasih.